Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah berpuasa di bulan Ramadan ini hingga hari yang ke-23 ya. Ke-23. Insyaallah sebentar lagi kita sudah akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Semoga seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan, baik itu puasa, baca Al-Quran, atau sholat dan sebagainya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita keluar dari Ramadan nanti mendapatkan ampunan dari Allah. Dan semoga kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menyelesaikan segala amal ibadah di bulan Ramadan tahun ini. Nanti kalau Ramadan itu sudah berakhir, tentu ibadah kita bukan berarti juga berakhir ya. Bukan berarti juga berakhir. Tapi kita teruskan, kita lanjutkan dia sampai 11 bulan berikutnya, sampai kalau kita ada umur panjang sampai Ramadan tahun depan. Nanti Ramadan tahun depan kita perbaiki lagi, baik jumlahnya maupun kualitasnya. Terus kita jaga agar istiqomah di bulan-bulan selain Ramadan. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita buat istiqomah di selain bulan Ramadan. Karena apa? Karena Allah sangat mencintai amalan yang istiqomah. Allah sangat mencintai amalan yang istiqomah. Ini hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qallah." Artinya, amal ibadah yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara istiqomah, terus menerus ya. Terus menerus walaupun sedikit. Jadi sedikit saja tapi dilakukan terus menerus istiqomah, itu sangat disukai oleh Allah, sangat dicintai oleh Allah. Apalagi kalau banyak dan istiqomah ya. Apalagi kalau banyak dan istiqomah. Maka mari kita usahakan ya, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini kita teruskan di 11 bulan yang akan datang. Misalnya apa yang perlu kita istiqomahi? Ya misalnya aja ya puasa itu sendiri ya. Selama bulan Ramadan kan kita sudah puasa 30 hari atau 29 hari ya toh. Maka setelah bulan Ramadan nanti kita juga perbanyak puasa. Misalnya yang terdekat adalah puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadis riwayat jamaah itu berarti semua ahli hadis kecuali Bukhari dan Nasai. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawwalika nakasyamid dahr." Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya adalah seperti puasa setahun penuh. Wah, luar biasa itu. Luar biasa. Jadi kita puasa Ramadan, setelah Idul Fitri kita langsung boleh puasa, besoknya langsung boleh puasa 6 hari selama bulan Syawal. Boleh kita lakukan 6 hari itu berturut-turut ya. Tanggal 2, 3, 4 sampai tanggal 7 boleh. Atau apa? Atau secara mengangsur, misalnya Senin Kemis itu. Tiga pekan sudah selesai ya. 3 pekan sudah selesai. Jadi pahalanya apa? Seperti puasa setahun penuh. Seperti puasa setahun penuh. Ayo kita lakukan. Untuk apa? Satu, tujuannya apa? Agar kita mendapatkan pahala ini seperti orang puasa setahun penuh. Dan yang kedua, tujuannya apa? Agar kita bisa belajar untuk istiqomah berpuasa ya.
istiqomah berpuasa. Setelah itu puasa-puasa yang lain bisa dipilih salah satu. Bisa dipilih salah satu. Satu misalnya puasa 3 hari di tengah bulan, tanggal 13, 14, 15. Ya, 13, 14, 15 bulan Komariah. Bulan Komariah seperti Maulid, ya toh, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sebagainya ya. Dan sebagainya. Itu namanya apa? Bulan-bulan Komariah. Bulan-bulan Hijriyah. Tanggal 13, 14, 15 bulan itu kita puasa. Kata Nabi kalau kita puasa 3 hari, tanggal 13, 14, 15 seperti puasa sebulan penuh. Nah kalau kita tiap bulan puasa 3 hari, maka seperti apa? Kita puasa terus menerus ya. Seperti itu. Indahnya Islam seperti itu. Enggak perlu kita banyak-banyak beribadah, tapi pahalanya besar. Pahalanya besar. Oleh karena itu ngaji ya, agar tahu amalan mana yang pahalanya besar. Salah satunya itu tadi. Kalau ini bisa lebih kuat, puasa 3 hari dalam sebulan itu loh, ternyata terasa ringan, ingin yang lebih berat, berarti puasalah Senin Kemis ya. Apa boleh puasa Ayyamul Bait digabung niatnya dengan puasa apa? Senin Kemis? Oh tidak. Dari Nabi itu apa? Pilih salah satu. Bagi orang yang paling tidak kuat, pilih apa? Ayyamul Bait 3 hari dalam sebulan. Kalau lebih kuat, pilih Senin Kemis ya. Bukan terus apa Ayyamul Bid diniatkan untuk apa Senin Kemis itu namanya kemaruk ya. Hadisnya enggak seperti itu. Hadisnya adalah apa? Salah satu dipilih ya. Kalau puasa Senin Kemis ternyata terasa ringan, ingin puasa yang lebih berat, ya puasa Daud ya. Puasa Daud. Yaitu apa? Hari ini puasa, besok enggak, lusa puasa, besoknya lagi enggak dan seterusnya, selang-seling. Puasa enggak, puasa enggak dan seterusnya. Itu yang paling apa? Puasa yang paling baik menurut Nabi. Puasa sunnah yang paling baik menurut Nabi. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita biasakan diri untuk berpuasa. Atau puasanya bisa ditambahi lagi dengan apa? Puasa sunnah tahunan. Lakukan secara istiqomah juga ya, secara istiqomah. Puasa tahunan itu misalnya puasa hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Terus lagi puasa Asyura. Puasa Asyura itu tanggal 10 Muharram. Puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a itu tanggal 9 Muharram. Atau apa? Memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena itu biasa dilakukan Nabi ya. Karena itu biasa dilakukan Nabi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mengistiqomai amalan-amalan Ramadan kita itu, kalau tadi yang pertama puasa, yang kedua banyak yang bisa kita lakukan ya. Antara lain apa? Baca Al-Quran ya. Kan di bulan Ramadan kita sering baca Al-Quran ya. Kita sering baca Al-Quran. Maka di 11 bulan yang akan datang kita istiqomahi baca Al-Quran itu. Jangan berhenti setelah Ramadan terus berhenti baca Al-Quran. Tidak seperti itu. Tapi terus kita lakukan secara istiqomah di 11 bulan yang akan datang. Nanti Ramadan tahun depan kita perbaiki lagi ya. Nah, baca Al-Quran itu pahalanya itu sangat besar. Ini hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya baca artinya ya. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan ya. Ini. Dan satu kebaikan itu akan digandakan menjadi 10 kali lipat. Luar biasa ya. Luar biasa pahala membaca Al-Quran. Kita baca satu huruf, pahalanya apa? Satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat ya, 10 kali lipat. Betapa besarnya ya pahala apa? Pahala membaca Al-Quran. Seolah-olah itu sahabat ada yang bertanya, wahai Nabi, ya dimaksud satu huruf itu bagaimana ya? Bagaimana? Apakah alif lam mim itu satu huruf? Maka Nabi bersabda, melanjutkan hadisnya, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf ya. Alif lam mim itu satu huruf. Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu kata Nabi. Tapi menurut Nabi, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf.
Berarti kalau kita membaca alif lam mim berarti apa? 30 kebaikan. 3 kebaikan itu 3 huruf. 3 kebaikan lalu dilipat gandakan menjadi 30. Luar biasa ya, pemurahnya Allah. Pemurahnya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, membaca Al-Quran itu apakah perlu mahir? Apakah nunggu mahir baru kita baca Al-Quran? Tidak ternyata ya. Mahir membaca Al-Quran, maka semakin rajin karena mahir ya. Tidak mahir, gradul-gradul ya. Tajwidnya belum pas ya. Kita tetap baca Al-Quran, tetap baca. Ini hadisnya, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir, lancar dalam membacanya, maka ia akan dikumpulkan bersama para malaikat. Itu maksudnya apa? Orang yang membaca Al-Quran, membacanya dengan lancar, maka apa? Mahir, tajwidnya benar dan lain sebagainya, maka dia akan kumpulkan bersama malaikat. Berarti dia akan masuk surga. Malaikat kan masuk surga. Nggak ada malaikat masuk neraka, itu nggak ada. Malaikat itu nggak punya dosa ya. Jadi kalau kita baca Al-Quran dan bacaan Al-Quran itu kita lancar, maka kita akan dikumpulkan bersama malaikat. Artinya apa? Kita akan masuk surga. Maka itu belajar membaca Al-Quran. Baik masih muda maupun sudah tua, belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan malu untuk belajar. Lalu lanjutan ayatnya, lanjutan hadisnya. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dan ia masih terbata-bata dan belum fasih, jadi belum fasih, terbata-bata, tidak lancar, tidak apa-apa baca Al-Quran, maka menurut Nabi ia akan mendapat 2 pahala. Dia akan mendapat 2 pahala. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ayo kita berusaha nanti di luar Ramadan ini. Kalau di bulan Ramadan kita baca Al-Quran, di luar Ramadan kita tetap baca Al-Quran. Mengingat apa pahalanya yang begitu besar tadi. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada malam ini sudah sampaikan bahwa apa? Amal ibadah yang paling disukai anak Allah itu adalah apa? Amal ibadah yang dilakukan terus menerus secara istiqomah. Walaupun sedikit ya, walaupun sedikit, apalagi kalau banyak. Nah, amalan apa yang bisa kita istiqomahi? Yaitu amalan puasa ya, amalan puasa. Kita bisa puasa ini tadi apa? Syawal, atau puasa Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa Nabi Daud ya. Lalu amal ibadah yang bisa kita istiqomah lagi adalah membaca Al-Quran, baik dengan lancar maupun dengan tidak lancar, dengan terbata-bata. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengistiqomahi semua amalan ibadah Ramadan kita, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.